Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Saya bersama Nufur dan Trian lagi, tapi di sini tambahan dari dua guest spesial. Kita sekarang berada di Sangkar Burung. Mungkin bisa langsung mampir di jalan apa? Jalan Ahmad Yani nomor 241. Nomor 241. Mantap. Jadi mau kopi enak, langsung aja mampir ke sini. Gimana sih? Kan ini habis ada Covid ini banyak coffee shop yang tutup ya. Nah, kenapa kok Sangkar Burung ini masih buka? Karena pertama yang pasti Sangkar Burung masih buka karena kita ada untuk penjualan kita telah menyiapkan beberapa strategi. Tentunya dari kalau coffee shop lain pastinya juga seperti itu. Ya, kan kita juga bisa menyiasati dengan cara kita take away. Penjualan dilakukan secara online, kita bisa pembelian melalui online, kerjasama dengan GoFood atau GrabFood atau ya. Jadi masih sesuai online. Bener. Terus bisa dilakukan secara take away karena kalau ya kembali lagi corona apa kondisi yang terjadi saat ini memang kita harus sebisa mungkin juga harus bertahan, entah itu dari kalangan maksudnya dari faktor bisnis, dari faktor ekonomi, faktor mental, faktor fisik, faktor apapun ya memang kita harus menyesuaikan kondisi karena memang kondisinya seluruh dunia seperti ini. Kiamat sugro ya, sorry. Kiamat sugro. Kiamat kecil bener. Di sini juga higienis, selalu ada sanitizer sebelum masuk dan ada pengawasan yang ketat di sini. Jadi tentunya tetap ada standar yang ditentukan oleh pemerintah, Menteri Kesehatan, apapun yang kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya tetap kita lakukan. Kita mendukung untuk PSBB ini untuk mengurangi. ya jadi aman sekali kalau mau langsung aja ke Sangkar Burung, langsung beli aja produknya. Jadi mantap lah. Tapi secara ekonomi, apakah pas Covid ada dan sebelum ada Covid itu sama atau gimana pendapatannya? Beda jauh ya? Jauhnya beda. Kerasa semua kayaknya sih. Kerasa semua. Jadi nggak hanya di coffee shop, tapi semua kelas sosial yang ada ya, dari pebisnis, terus tukang ojek dan sebagainya macamnya. Nah, tapi dari coffee shop sendiri apa yang paling dirasain pas ada Covid ini? Karena tempat coffee shop ini, tempat kafe dan lain-lainnya, ini merupakan tempat untuk beristirahat, tempat untuk nongkrong dan tempat untuk di mana teman-teman juga bisa bercengkrama, bersosial, melakukan interaksi dengan teman-temannya dan lain-lainnya. Tapi ketika memang ada Covid seperti ini, juga kebijakan pemerintah untuk melakukan PSBB tentu sangat berpengaruh terhadap tempat tongkrongan seperti ini ya. Ya, akhirnya dampak yang terjadi adalah ada pengurangan dalam faktor ekonomi itu. Semuanya ya? Ada kendala ya. Semuanya. Itu yang jadi permasalahan saya rasa yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Kesenjangan yang ada di Indonesia sekarang ini ya? Yang tidak menentu. Kalaupun sekarang gini, bukan hanya Covid tapi bukan hanya tempat-tempat untuk tongkrongan bagi semua pengusaha dan kalangan atas, menengah, bawah, semua merasakan. Ya apa Fur? Sebagai arek kos sih dia. Ya gitulah. Ya apa rasanya? Apa? Sebenarnya tempat-tempat tongkrongan gini tuh sangat berpengaruh gitu buat anak-anak kos yang kebanyakan mereka kalau misalnya nggak ada kegiatan dan menghabiskan waktunya dia di tempat-tempat tongkrongan kayak warkop, kalau mau yang agak murah, kalau mau tempat yang sedikit fancy ya ke coffee shop. Tapi kalau di coffee shop pasti dapat juga kenyamanan yang didapat gitu. Salah satunya yang Sangkar Burung ini. Yoi. Nah, yang kerennya lagi di depan kosku tuh ada salah satu warkop. Dia tuh masih tatak gitu buka. Tetap bertahan. Memang dia jauh-jauh dari corona ini sebelumnya udah rame banget.
rame banget daripada pesaing-pesaing di sebelahnya. Nah kemarin ini baru aja, bukan kemarin banget sih, baru beberapa hari ini tiba-tiba ada razia sama polisi. Tutup paksa. Tutup paksa. Tutup paksanya diusir. Oh, diusir. Diusir, suruh pulang, teriak-teriakan. Sempat rame tuh di luar kosan, rame. Bahkan penghuni kos tetanggaku pada keluar semua ya kan. Akhirnya mereka cabut. Nah keesokan harinya mereka tetap patah, tetap buka lagi. Dirazia lagi. Iya. Tapi mereka pinter mainnya, pagernya ditutup, lampunya diremangin, jadi pencahayaannya nggak dinyalain semua. Lampunya cuma dinyalain sebagian, pagernya ditutup. Tapi yang parkir motor banyak, orang pengunjungnya banyak. Nah, sering tuh lewat mobil patroli gitu kan. Mereka yang di dalam nih pada takut, jadi langsung keluar gitu. Parno ya. Iya, jadi kayak ada informan di luar yang jaga di parkiran, kabarin ada polisi. Dari jauh langsung keluar semua, orang itu langsung cabut. Terus lampu di warkopnya dimatiin, pura-pura kalau itu nggak operasi. Jadi ada informan yang jaga di depan gitu. Iya. Kalau yang aku lihat sih kayak apa ya? Memang berpengaruh ke segala lini sosial, segala kelas sosial. Cuma yang paling berpengaruh ya masyarakat ekonomi kelas bawah. Apalagi bukan hanya pengusaha warkop ya. Yang bisa kita lihat sehari-hari di jalan aja deh. Tukang ojek online, terus macam-macam. Yang kerja lapangan tuh paling berpengaruh. Kemarin tuh aku habis ini ketemu sama abang Gojek sih. Katanya dia emang pendapatannya itu nggak pernah dapat penumpang sama sekali karena memang sudah nggak boleh, dan bisa sehari itu 50.000 doang. Jadi dia ngomongnya yang penting bisa makan lah. Nah apalagi kalau misalkan nanti ini ada PSBB dan ada banyak yang ditutup, tentu yang bisa bertahan ya mereka yang punya duit ya. Iya. Apalagi mereka yang kelas bawah yang nggak punya tabungan. Apalagi di Jakarta kan banyak yang itu tidur di jalanan karena mereka nggak boleh pulang juga. Iya. Itu kan parah sih. Banyak kok beritanya yang sekarang udah cabut dari persewaannya, kontrakannya atau kosnya. Ya gara-gara efek corona ini. Masyarakat kelas menengah ke bawah ini kayak nggak punya tabungan gitu loh. Jadi mereka ini kebanyakan mendapatkan uang nih hanya untuk memenuhi biaya hariannya gitu. Mereka nih hanya memikir besok nih gue makan apa nih, tapi mereka kayak nggak punya persiapan untuk mikir di hari-hari selanjutnya. Nah salah satunya kan kasus corona ini, pandemi ini. Bayangin orang yang nggak punya tabungan terus mereka nggak bisa megang apa-apa gitu. Nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa ya. Ya bukan salah mereka juga sih. Soalnya gimana lagi, mereka juga udah hidupnya susah mencari uang ya. Mereka sudah sekuat tenaga ya kan. Terus gak ada kerjaan, di PHK semua. Iya. Bahkan yang tadi kamu bilang itu kan Gojek cuma 50.000, itu kan masih susah loh, masih bingung banget tuh. Iya makanya. Itu pasti kotor, belum bensin. Belum mikirin keluarga juga kan di rumah. Iya. Belum mikirin keluarga, segala macem. Ya apa ya, sebagai pegiat seni ya apa pendapatan ini? Ya, apakah pendapatan dari segi desain dan sebagainya macamnya juga tetap jalan atau gimana? Atau berpengaruh juga? Kalau desain sebenarnya masih berpengaruh sih. Maksudnya kayak orang kan banyak yang akhirnya untuk kayak orang yang butuh jasa buat desain, buat ada pengumuman nih kalau ada setiap cafe sekarang take away dan GoFood, akhirnya aku dapat untung dari situ lah. Akhirnya aku ngedesain hal-hal kayak gitu. Jadi menurutku ya ada untungnya juga sih buat aku. Jadi di sisi lain ada yang lebih produktif, di sisi lain juga ada yang menderita. Iya. Tapi lebih banyak yang menderita sebenarnya. Iya. Freelance sih bro. Freelance. Soalnya kita nih banyak pilihan. Ibaratnya apa ya? Kalau misal masyarakat yang lebih terdampak kan mereka nggak punya pilihan lain. Pekerjaan yang mereka lakukan kan hanya itu. Jadi mereka susah untuk beradaptasi gitu. Kalau misal kita walaupun terkena dampak pandemi ini, insya Allah masih bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Tapi kalau kita lihat ya, masyarakat Indonesia kan katanya masih banyak yang ngeyel untuk nongkrong di luar dan sebagainya macamnya, dan tetap berkumpul di keramaian. Tapi sebenarnya ada yang lebih parah loh. Di Amerika itu parah banget.
malah ada dari orang-orang konservatif itu mereka demo karena jalanan ditutup dan sebagainya macamnya. Itu masih mending sih. Kalau di Indonesia kan setidaknya nggak ada yang demo atas quarantine ini. Kita semua menerima bahwa ini adalah musibah bersama. Beda lagi dengan di Amerika, mereka bahkan menganggap bahwa COVID ini sebenarnya konspirasi. Ya apa menurut Anda? Konspirasi, apakah benar COVID ini konspirasi atau ya apa sih? Sampai kemarin Deddy Corbuzier sampai bikin podcast sama Young Labs dan itu cukup membuat banyak pikiran di masyarakat kita yang mendengarkannya. Ya apa? Konspirasi ya? Konspirasi. Ya apa? Iya lebih konspirasi sih. Berarti menurutmu konspirasi? Aku sih nggak begitu tersengat ya untuk teori konspirasi. Belum nggak tertarik lah untuk mengikuti berita tentang konspirasi. Mungkin akhir-akhir ini emang ramai. Tapi kalau aku sedikit nggak ngikutin lah untuk konspirasi. Karena ya aku percaya apa yang terjadi pada diriku sendiri. Udah apapun yang tak jalani ya tak jalani aja. Mantap. Kamu bilang konspirasi tadi? Enggak bro. Berarti kamu nggak percaya Bill Gates? Saya percaya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan hanya satu. Katanya kamu percaya Bill Gates? Ya, mungkin Mas Ganjar lebih tertarik untuk bahas konspirasi. Kalau ada salah satu toko, nyebutnya toko karena memang dia public figure. Yoi. Yang saya akhir-akhir ini sering dapat apa ya? Saya atensinya ke situ, jadi lebih fokus ke dia karena dia mendapatkan perhatian saya, lebih fokuskan gitu. Kalau teman-teman tahu jaring SID, Oh SID. Iya. Jadi memang kalau nggak salah momennya barengan. Pada saat awal Deddy Corbuzier itu bikin podcast dan podcastnya mengarah ke beberapa hal mengenai COVID yang dari awal mulai dia undang Menteri Kesehatan kalau nggak salah ya. Jubirnya. Ya jubir Menteri Kesehatan, undang Pak Anies juga. Anies ya. Terus undang tokoh-tokoh yang undang pihak dokter juga sampai dokter Tirta juga kan? Iya, datang semua itu. Kemudian di saat itu berkaitan dengan itu di waktu yang sama itu Jering juga ngepost mengenai di postingan ya, kalau memang teman-teman mau lihat silakan dilihat, itu menyuarakan mengenai konspirasi yang terjadi terhadap kondisi sekarang, mengenai lebih tepatnya mengenai corona gitu. Saya ini secara pribadi, selama penjelasan yang diangkat oleh Jering ini masuk akal, menurut saya mengiyakan. Maksudnya seperti ini, memang perbedaan pendapat itu kan sering ya kita wajar, kita maklum terhadap hal itu. Yang salah jika memang hal itu disalahgunakan, perbedaan pendapat itu untuk disalahgunakan. Tapi Jering ini memberikan sebuah gembar-gembor, sebuah pernyataan-pernyataan yang sebenarnya kondisi dunia ini konspirasi. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan itu. Apa yang disampaikan? Beberapa hal yang disampaikan itu bahwa ini ada hubungannya dengan kaum elit global. Jering yang bilang. Jering menyampaikan seperti itu. Entah, saya juga kurang tahu kaum elit global yang seperti apa gitu. Kemudian dari postingan Jering itu dia menyebutkan beberapa hal seperti kenyataan yang terjadi di Amerika. Karena Amerika pada saat ini korban kematian yang paling banyak kan ada di Amerika. Nah, itu ada sangkut pautnya dengan Bill Gates katanya. Mungkin dalam hal ini masih harus kita pelajari lebih dalam, harus dibaca informasinya. Tapi ketika memang kita tidak percaya dengan konspirasi itu Jering juga menyebut bahwa orang-orang yang tidak percaya dengan konspirasi adalah orang-orang dengan golongan yang disebut oksimoron. Apa itu oksimoron? Oksimoron itu
seperti contohnya seperti ini. Kita diberitahu sejak kecil bahwa ketika kita melakukan hal buruk atau hal yang tidak kita ketahui, itu nanti akan menjadi hal yang buruk bagi diri kita. Kalau kita melakukan hal yang tidak kita ketahui, tapi kalau kita melakukan hal yang kita ketahui, ya itu tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, kita kan terpicu oleh masukan kata-kata yang seperti itu. Sebenarnya kata-kata itu juga semacam mengarahkan kita kepada jati diri. Ibaratnya kita mengetahui bahwa kalau kita melakukan hal yang tidak kita ketahui, belum tentu kita kenapa-kenapa gitu. Kalau kita melakukan kegiatan A, terus dari kecil kita dididik kegiatan A itu tidak baik gitu. Padahal ketika kita melakukan kegiatan A, belum tentu kita tidak baik gitu. Punya persepsi yang berbeda. Benar. Orang. Terus kita sudah mengetahui hal itu, tapi tetap tidak mau percaya dengan hal-hal yang lainnya. Hanya memberikan satu sudut Iya. pandang aja. Tapi itu memang konsepnya propaganda nggak sih? Nah, Propaganda kan seperti itu. Jadi membenarkan apa yang sebenarnya salah, sesuatu yang salah bisa jadi benar, dan sesuatu yang benar bisa jadi salah. Karena pendapat mayoritas itu akhirnya mengubah sebuah pernyataan itu menjadi sesuatu yang kita nggak tahu ini benar atau salah. Tapi karena ada pendapat dari golongan mereka yang memiliki nama, yang memiliki kuasa, akhirnya itu menjadi sebuah keputusan itu sendiri. Kayak apa itu salah dan apa itu benar. Ya enggak? Nah, si Jering itu dia setuju nggak sama konspirasi yang dia keluarkan? setuju. Berarti dia Sebenarnya menentang mengenai gini, apa yang dia sampaikan mengenai konspirasinya adalah bahwa dia tidak percaya dengan kondisi yang sekarang. Bukan berarti dia tidak setuju untuk menjaga kesehatannya dia setuju kalau untuk menjaga kesehatan. Tapi yang dia lihat faktor lainnya adalah hal ini semakin tidak masuk akal. Kemudian kita terkekang oleh pikiran kita sendiri. Kita diberitahu bahwa penyakit ini dapat menular seperti ini, sehingga kita tidak boleh melakukan hal yang tidak dianjurkan oleh pemerintah. Contoh, kalau kita keluar tanpa pakai masker atau apapun gitu ya, itu nanti gampang terkena penyakit. Ya, maksud Jering itu malah masyarakat ada yang persepsinya malah mereka akan takut ketika keluar untuk bekerja dan lain-lain. Nah, poin yang digarisbawahi Jering adalah mereka akhirnya masyarakat Indonesia termakan oleh mindsetnya sendiri, dan banyak yang tidak mau berusaha untuk bekerja dan lain-lainnya. Akhirnya mereka mati dan lain-lain. Mungkin mereka mati itu pun meninggal, dalam hal ini meninggal dunia, karena mereka tidak bisa bertahan dan mereka termasuk dalam golongan kelas bawah. Ya. Maksudnya kayak tukang beca, orang yang berdagang di sekolah. Nah, ketika sekolah libur, mereka kan tidak mendapatkan penghasilan. Profesinya mereka, mata pencarian mereka kan hilang. Iya. Akibat dari hal itu, akhirnya mereka termakan oleh kondisi, Tidak adanya usaha juga. benar. Dan di sini tidak ada apa ya, kurang terasa campur tangan dari pemerintah. Kayak pemerintah itu agak bingung nggak sih mengambil keputusan apakah yang benar dan tidak? Benar. Kalau memang kita disuruh untuk menjaga kesehatan dengan melakukan PSBB, menurutku secara pribadi oke, itu bagus. Karena memang kita mengurangi kondisi ini, bro. Tapi langkah berikutnya untuk saudara-saudara kita yang kekurangan dan membutuhkan itu. Tapi kayaknya memang Itu maksudku apa yang harus dilakukan? kayaknya ya berdasarkan semua konspirasi yang pernah saya dengar, ini kayaknya rencananya adalah pemusnahan massal mereka yang kelas bawah, benar-benar bawah, yang mereka
ya kayak tadi tukang beca dan penjual pedagang kaki lima. Jadi mereka kayaknya bakalan lebih banyak yang meninggal karena selain COVID karena mereka kelaparan atau apa gitu, nggak ada penghasilan sama sekali gak sih. Jadi bisa saja COVID ini berlangsung sampai setahun ke depan sampai tahun 2021. Dan saya yakin yang bisa bertahan bahkan sampai bulan ini banyak yang udah nggak bisa cari makan, yang cari makan aja bergantung dari tetangganya sendiri dan sebagainya macamnya. Itu parah banget sih. Apalagi kalau sampai tahun depan, itu yang parah sih. Ya apa Pi? Ya apa ya? COVID ini emang Gak ada obatnya. gak ada obatnya. Bukan gak ada obatnya, belum ada. Belum ditemukan. Kalau menurutku konspirasi itu yang punya jawaban benar apa tidaknya konspirasi itu orang yang punya kuasa. Punya kuasa Para pasti. global. Soalnya kalau menurutku ya, konspirasi ini kayak apa ya? Teori yang dimunculkan oleh segelintir orang yang tidak punya kuasa, gitu. yang nggak punya power. Jadi mereka tuh bertanya-tanya, sebenarnya ini kenapa sih? Jadi mereka kayak membuat hipotesa, membuat kesimpulan sementara atas hal yang terjadi gitu. Yang mana mereka ini nggak bisa membuktikan ini bener apa enggak. Karena semuanya nih yang punya kuasa ya orang-orang yang punya power, Ya. para elit global, pemerintah gitu. Bisa dibilang ini adalah kegagalan pemerintah dalam menangani situasi yang ada. Akhirnya muncullah mereka-mereka yang menciptakan sebuah konspirasi. Iya, bertanya-tanya kan. Kayak pemerintah kan sangat lamban dan sangat gagap kan. Nah, muncullah banyak pertanyaan. Ini sebenarnya corona ini bener nggak sih? Penyakit nggak sih? Virus nggak sih? Apakah suatu hal yang sengaja diciptakan buat masyarakat panik atau buat masyarakat musnah dan lain sebagainya kan? Kan itu respon aja sih, respon dari masyarakat bawah terhadap kondisi ini. Ya, jadi untuk salah satu cara untuk menangani hal ini ya kayak ya jangan mudik ya, tapi kalau pulang kampung nggak apa-apa. Jokowi. Ya mungkin semua orang nggak ada yang sempurna dan mungkin situasi saat itu siapa coba yang ngomong berhadapan dengan Mbak Najwa yang nggak kelagapan. Bahkan mungkin ya nggak tahu juga, saya nggak tahu kondisi di sana seperti apa atau bagaimana, tapi apakah mudik dan pulang kampung itu sama? Tapi poin saya adalah ini sih sebenarnya bahwa pemerintah itu selalu bingung itu loh, bingung dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu sendiri karena mereka nggak bisa menawarkan solusi kepada masyarakat. Dan pemerintah ini konyol loh. Mungkin kalau pulang kampung itu ya buat orang yang yang kos kayak itu terus dia pulang ke rumahnya ya pulang kampung. Tapi buat mudik mungkin dari persepsiku mudik itu wong sing wis dari keluarga dhewe dia pulang ke orang tua ae. Lah iku mudik, tapi lek pulang kampung iku Pulang kampung. Gak mungkin makanya jawabannya Pak Jokowi. iya makanya Pak Jokowi kan ngomongnya gitu kan. Orang-orang yang Pak Jokowi kan statementnya Orang-orang yang berdiam di kota besar gara-gara pandemi ini, mereka kan dirumahkan, di PHK. Otomatis daripada nggak ngapa-ngapain, daripada bayar bulanan, jadi mereka balik ke kampungnya, namanya pulang kampung. Sementara mudik itu buat orang yang nggak punya keluarga di sini terus mau pulang. orangnya pulang pada saat Lebaran. Gitu. tapi nanti setelah lebaran mereka kembali lagi ke tempat Perantauannya lah. tempat dia bekerja. Jadi kayak yang statementnya Bapak Jokowi kan pulang kampung karena mereka nggak ada apa-apa di sini, malah meningkatkan resiko di kota perantauannya gitu. Itu statementnya Pak Jokowi. Iya, tapi tetap aja kan bisa saja mereka membawa ke kampung, kan nggak ada yang tahu siapa yang positif apa enggak. Kita kan nggak tahu kita bawa apa enggak. Makanya itu kan yang menjadi permasalahan penggunaan bahasa saja gitu kan. Iya sih Pada sebenarnya. dasarnya kan semuanya kan balik ke kampung kan. Hanya perbedaan masa aja kan, masa dan waktu. Atas buntuannya. Enggak, seumpama Covid selesai bro. Yoi. Covid selesai. Terus
nanti apakah teman-teman saudara-saudara yang sudah di PHK ada yang dirumahkan, apakah nanti mungkin ada kemungkinan besar untuk kembali ke perusahaan, dipanggil ke perusahaan? Kalau nggak ada kan tambah meningkatkan angka pengangguran, malah Iya, benar. kasihan. Tapi yang pasti pekerja di mall itu pasti dipekerjakan kembali, pekerja pabrik ya pasti dipekerjakan kembali. Kalau untuk ini Saya bedanya di PHK sama dirumahkan seperti apa? Kalau di PHK mereka nggak digaji lagi, kalau dirumahkan Digaji cuma- masih digaji cuma belajar di rumah. nominal aslinya. belum tentu bro, temanku ada di kerja di travel ini sangat kena dampak banget Iya, Yes. pasti. corona. Travel, event, Nah, salah satunya temanku itu di travel. Dia baru masuk Januari, terus kena pandemik ini Maret, terus dia dirumahkan. Nah, dirumahkan kan yang kata si tadi kan digaji kalau dirumahkan. Nah, untuk perusahaannya temanku ini dia nggak ngegaji sampai 2017. COVID ini nggak tahu kapan ya, sampai kapan nggak tahu. Terus nasibnya gimana ini untuk perusahaan-perusahaan travel kan pada bertanya-tanya gimana kayak usaha wisata, terus travel pada tutup semua. Tapi Kayak statusnya gitu. masih kerja di sana nggak? Statusnya dianggap? masih Nggak ada dirumahkan. gaji. Cuma nggak Cuma nggak digaji. digaji. Nggak tahu lagi kalau COVID ini selesai mungkin bisa, mungkin saja. Tapi Mungkin saja dia kembali. Kayak COVID selesai, level itu bakal rame. Iya pasti. Nah kalau seumpama nanti dia memang nanti setelah COVID selesai dipanggil lagi, menurutku nggak masalah. Nggak masalah. Cuma untuk kali ini memang dampaknya gede banget untuk pengusaha-pengusaha travel yang baru, apalagi yang baru-baru startup, baru jalan, itu memang kena dampak banget. Tapi ya masalah sih ketika nanti pas dia masalah terjadi ketika dia nggak dapat penghasilan dan harus bertahan selama periode ini, Iya. selama COVID berlangsung. Nah, itu sampai kapan itu? Nah, ini sampai kapannya kan kita nggak tahu. Karena kan pengusaha ini sebenarnya nggak cuma yang pengusaha kelas kecil aja, yang kelas besar juga bingung sebenarnya. Oh iya. Ya ini ownernya. Produk Jujur dong. Produk baru dari Sanggar Burung Bro. Namanya LTL Tarico. Enak. Jadi bisa mulai dibeli sampai kapan? Sejak kapan? Mulai Senin bisa dibeli. Siap. Jadi Senin semuanya udah rilis. kepotong bentar iklan ini Iklan, ya. bisa langsung dibeli lah. Ini kita pajang di depan biar Biar tergoda lah. biar autofocus ke itu. Oke, tadi sampai mana? Sampai mana dia? Ya kemana? Oh pengusaha ya, pengusaha sebenarnya pengusaha. bingung juga. Gak cuma yang level kecil sama yang level besar. Bahkan kalau nggak salah aku baca di artikel mana gitu, pengusaha nih bisa nahan tuh sampai Juni atau Juli aja gitu. Setelah itu mereka bingung. Mereka mau bayar karyawannya gimana? Sistem PSBB yang berlaku di Surabaya seperti apa? Aku belum baca detail. Kurang baca. Belum baca detail. Baca. Itu pembatasannya ya apa ada informasi nggak pembatasan yang dilakukan seperti apa? Kalau aku dengar informasinya kurang lebih seperti di Jakarta, nggak boleh bergoncengan, harus satu motor satu penumpang, satu pengendara, terus lebih dari 5 orang bergerombol itu nanti akan ditindaklanjuti di apa? Dioperasi, Razia. keluar harus pakai masker semuanya. Jam kerja nanti seperti apa? Nah, untuk jam kerja ini kurang tahu aku informasinya. Parah sih. Oh, jam kerja ya. Untuk semua jam kerja entah berlakunya seperti apa kurang tahu. Pernah baca informasi yang ada di kalau nggak salah Singapura atau Malaysia, yang Singapura atau Cina mungkin ya. Pokoknya Singapura salah satunya. Itu pemerintah memotong gaji mereka untuk mereka potong gaji untuk ini. Pegawai negeri. Iya, pegawai negeri, pejabat, semuanya, menteri, presiden dan lain-lain, kabinetnya itu potong gaji, mereka nggak dapat tunjangan lah ibaratnya, potongannya di situ, itu dialokasikan untuk ke masyarakat. Nah, Seharusnya seperti itu. Cuman panas aja akhirnya ngomong sih. ada pemerataan dalam arti
paling nggak mereka kebagian untuk pangan lah, untuk pangan, sembako dan lain-lain. Setiap keluarga, kepala keluarga, setiap masyarakat itu dapat jatahnya. Sosialisme. Tapi entah yang ada di Indonesia kurang tahu. Wah, sangat susah sekali. Ada beberapa teman-teman yang mengatakan bahwa wes aslinya Indonesia wes gak ada duit, Indonesia nggak punya uang, akhirnya mereka nggak apa seperti itu, dan pejabatnya pun nggak mau potong gaji. Pejabat kurang ajar. Kalau ceritanya Mereka hanya tidak mendapat THR. Nah, mereka tidak mendapat THR katanya. parah. Itulah contoh masyarakat ya, bukan apa? Udah jelas-jelas kayak gini kan kita butuh ulur tangan bersama ya, bukan hanya masyarakat kelas bawah aja yang mikirin susah hidupnya gitu. Justru orang yang kelas atas juga harus pikirin ke masyarakat kelas bawah. Kalau memang hal yang terjadi di Singapura terjadi di Indonesia itu wah keren banget itu. Dipotong anggaran semuanya dialokasikan buat mereka yang mampu. Jadi benar-benar bergerak bersama gitu loh, gotong royong. Gitu. tapi apakah Indonesia bisa? Itulah Itu pertanyaannya. pertanyaannya. Nggak bisa. Bahkan kemarin tuh sempat ada perbincangan terkait staf sus milenial itu ya. Mereka dikatakan Konflik kepentingan. konflik kepentingan menggunakan perusahaan pribadinya untuk program pemerintah, sampai di surat pernyataannya itu atas kendalinya dirinya sendiri semua. Jadi karena ini sudah jadi rahasia, bukan rahasia ya, perusahaan Amarta ya, Ruang Guru. Amarta sama Ruang Guru juga. Iya, Kalau Ruang Guru kemarin Mas Belva udah mengundurkan diri. Jadi dia mengundurkan diri karena merasa ada kepentingan dia di dalam mengemban tugasnya sebagai staf sus milenial. Andi Taufan juga udah mengundurkan diri. Udah juga. Udah. Walah, saya ketinggalan berita yang ini. Jadi ya itulah. Jadi pemerintah itu kadang hanya mementingkan mereka sendiri. Bahkan yang kita kira bahwa staf sus milenial ini bakalan melakukan sebuah gebrakan, akhirnya sama aja bahwa milenial dan boomers ya sama aja. Kita semua adalah manusia dan kita kadang rakus dengan jabatan yang dipilih. Makanya kadang itu katanya harta tahta Wanita. tapi wanita gimana ya? Aduh. Jangan bahas gender bro, bahasannya beda lagi gender. Yoi, nggak bahas wanita lah. Bahas Harta tahta. napi. Napi yang dipulangkan. Napi, ini parah sih. Ya apa menurut napi ini dibebas tingkat kejahatan meningkat. Kemarin kita udah bahas dikit sih. Yo, dibebaskan, mereka melakukan kejahatan lagi, nyolong lagi, Iya. ketangkap lagi. Gak jelas. Napi korupsi, napi. Korupsi belum. Kayaknya Udah bro. Emang dibebasin Oh, si. baru Sorry, taruh dibatalkan, Dibatalkan. tidak disetujui oleh ya. Bapak. Cuma Jokowi. usaha untuk merevisi itu kan gencar terus dilakukan untuk membebaskan napi. tapi kayaknya ya Yasona itu sebenarnya nggak niat membebaskan napi yang bawah, niatnya membebaskan koruptor, iya kan? Tapi karena akhirnya nggak boleh membebaskan koruptor, akhirnya yang bawah ini akhirnya dibebaskan. Sebenarnya kan kemarin kita udah sempat ngomong bahwa napi itu sebenarnya kalau diurus sendiri di dalam penjara sendiri kan seharusnya lebih baik. Mereka setidaknya itu kayak di karantina sendiri kalau di penjara. Iya. Tapi malah dibebasin dan melakukan pembegalan. Bahkan kemarin itu sampai ada yang nangis-nangis dibegal pegawai Alfamart 18 juta sampai nangis-nangis. Gila parah sih. Itu gara-gara yang maling itu ya? Iya, maling. Dan maling, begal meningkat drastis gara-gara siapa? Pak Menteri, Pak Yasona Lauli. Itu kayak itu nggak sih pemilik Shaun the Sheep itu? Nah kalau tak pikir Penggembala. mirip sih. Iya, penggembalanya Shaun the Sheep. Meme-nya kan banyak ya penggembala sensitif. Ya, kamu lebih baik mengembala domba aja, Pak. Mungkin pada saat mengambil keputusan Bapak ini nggak memperhitungkan hal yang terjadi selanjutnya. Jadi niatnya solusi jangka pendek. Mungkin beliau ya nggak tahu juga nggak memperkirakan hal ini di luar ekspektasinya dia. Padahal kan sebenarnya nambah masalah baru lagi, corona belum selesai,
begal di malah mana-mana. iya nambah kerjaan lagi gitu. Itu Pemerintah gak jelas. Tapi di sini kelihatan sih, jadi kebobrokan pemerintah akhirnya kelihatan semua gara-gara Covid. Bahwa ketidakselarasan antar menteri dan pendapat yang berbeda antar menteri, iya. antar pejabat. Ya, pemerintah ini gimana ya? Semoga meniru pemerintah Singapura yang tadi meratakan sosialisme. Nggak, lebih tepatnya bukan meniru pemerintah Singapura, lebih memperbaiki kinerja pemerintah yang ada sekarang Lebih baik, biar lebih dengan baik. cara apapun lah. Nggak harus cara apa, iya. Iya. Yang penting masyarakat sejahtera lah. Tugas pemerintah kan itu, mensejahterakan masyarakat. Kemarin kan di tayangan Nana Josiap kan pada saat segmen terakhir kan Mbak Nana nanya ke Pak Jokowi, apakah Bapak optimis? Tentu kita harus optimis sebenarnya. Dan Bapak tuh memperkirakan Juli itu sudah ringan, jadi puncaknya di bulan Mei. Kalau menurut kalian apakah benar? Apakah prediksi kalian sama dengan Bapak Jokowi? Kalau misalkan Juli ini udah ringan? Juli udah ringan. Iya, pertama aku nggak ngerti indikator mengenai dikatakan ringan seperti apa. Terus bagaimana indikatornya bulan Mei bisa dikatakan puncaknya. Itu mungkin yang ditakutkan adalah terjadi di bulan Mei, karena bulan Mei nanti tepatnya ada di, kalau menurutku, kalau persepsi Pak Jokowi bilang seperti itu, mungkin bulan Mei pas waktu hari raya, karena memang masyarakat mau tidak mau pasti mereka tetap pulang kampung. Nggak mudik kok. Dan kita kan nggak ada yang tahu kondisi kita apa, ada yang terkena atau tidak, itu juga kurang ngerti ya. Nggak tahu virus ini kebawa apa enggak. Nah, itu loh. Kemudian juga di bulan Mei itu jangan bulan Mei, bulan April aja sekarang hari ini tembus 8.000 kan positif. Hari ini tembus 8.000 positif. Pasti nanti di bulan Mei pasti ada kenaikan. Parah sih. Kalau indikatornya tembus puncak paling tinggi 10.000, mungkin di bulan Mei tembus memang 10.000. Tapi kalau menurutku ya 10.000 itu masih kecil dibandingkan dengan total jumlah penduduk Indonesia. Ya, Yang berapa ratus juta sebenarnya penduduk. Jadi 10.000 banding berapa sih jumlah penduduk? Kalau nggak salah 270 juta penduduk Indonesia dibandingkan dengan 10.000 itu sangat Kecil banget. kecil sekali. Jadi menurutku puncak nih udah bakal bulan Mei. Kalau menurutku apa yang dioptimiskan Pak D. Jokowi nggak bakal terjadi. Bukan berarti aku pesimis sama corona ini, tapi melihat segala kemungkinan, melihat segala kesadaran masyarakat yang rendah, terus kesigapan pemerintah mengambil kebijakan, beradaptasi dengan situasi ini kurang baik gitu. Lah, Aku ngeliatnya ini bakal berlangsung lebih lama bro. bulan apa nanti berkurangnya? Juli kelar. Juli kelar. Ringan. Tapi kalau menurutku Maksudnya dia indikator Ya, pemerintah ya. untuk menjadi turun itu loh apa? apa gitu? Lah di negara-negara yang lain mungkin Italia memang sekarang lockdownnya dibuka. Italia sudah dibuka. Spanyol dibuka. Info terbaru terakhir yang paling baru itu mereka sudah mencanangkan dibuka lagi lockdownnya sudah. Tapi masyarakatnya masih tetap disiplin mereka karena memang trauma. Nah sedangkan Indonesia yang baru mulai naik, nah kita indikatornya bisa dibilang Juli kurang ngerti ya. Makanya kita kan nggak tahu indikatornya sih. Pemerintah kan kurang membuka data, kurang transparansi data gitu. Yang ditransparansi data waktu kemarin pengakuan Pak Jokowi bilang Sudah membuka. nah membuka itu kan ternyata yang jadi ODP tembus 100.000 lebih yang ODP. Makanya aku bilang nggak bakal sampai Mei gitu. Kalau misal dibandingkan 10.000 dengan ratusan juta, karena pasti puncak ini kan nggak tahu berapa salah ya, seberapa banyak orang kena itu kan di Indonesia. Berarti kan seberapa banyak orang Indonesia kena itu, berarti puncaknya pasti bakal sampai beratus-ratus juta gitu orang yang kena. Sehingga orang ini kebal sama virusnya, membentuk antibody, terus sembuh sendiri. Karena memang karakter virus corona kan kalau nggak salah herd immunity ya, bakal sembuh sendiri kalau imun kita kuat.
Jadi pas setiap masyarakat sudah imun semua, itulah menurut saya pas semuanya udah kelar gak sih? Jadi semuanya, setidaknya semua sudah memiliki sistem imun yang kuat. Akhirnya corona mau nyerang lagi pun, itu pun mereka yang sudah terkena itu kan sembuh. Terus kemungkinan untuk menyebar karena udah benar-benar di karantina itu gak nyebar lagi. Tapi Kecil. tergantung sih kuat apa enggaknya virus ini. Aku Iya. pernah lihat di mana ya, YouTube siapa gitu. Jadi corona ini macam-macam bentuknya kan, ada 3 tipe. A, B, C. A ini yang bawa pertama kali, B ini evolve dari A, C ini evolve dari B. dari B. Jadi berkembang. Virus yang kalau semakin kuat, dia semakin punya karakteristik yang sendiri. Jadi ketika tubuh udah menyesuaikan dengan virus A, belum tentu dia sesuai dengan virus yang B. Karena karakter virus B ini lebih kuat gitu. Dia udah kenal antibodi imun dari seseorang, dari masyarakat pada umumnya. Karena dia lebih kuat, dia bisa masuk. Tapi nggak tahu nih, koreksi jika salah ya teman-teman. Saking kuatnya corona gitu, SARS-CoV-2 ya. Apakah nanti bakalan separah Spanish flu 100 tahun yang lalu? Ya, itu kan itu sampai 100 juta. juta yang meninggal ya. Apakah corona bakal separah itu ya? Semoga aja enggak lah. Semoga aja maksimal 1 juta lah. Sekarang kan nggak sampai ya, 800 ribu nggak salah kalau saya yang terakhir kali baca. 8.000. 800 seluruh dunia kan. Oh, seluruh dunia. Global. Seluruh dunia. Bahkan orang negara-negara kan menuntut Tiongkok, menuntut Cina. Nah, sekarang kabarnya Tiongkok dia. Nggak tahu ya. Ada pemberitahuan. Katanya ada gelombang kedua ya? Iya. Betul nggak sih? Singapura kena gelombang 2. Sama Malah ya? Sama Cina yang kena juga. Sini tapi bukannya udah dibuka kembali ya? Kan Itu ada Vietnam nggak sih? Nggak tahu sih. Cina itu kan sampai tempat wisata itu ramai banget. Tapi menurutku pariwisata ini wasya walaupun Covid selesai ya. Mereka pasti butuh jangka waktu kurang lebih tak perkirakan sih 1 semester atau 1 tahun malah. 1 tahun. Untuk nggak mereka nggak bakal langsung berani langsung liburan wah nggak mungkin. Ada traumatik dulu. Iya, bro. Pasti. Tapi orang-orang pemerintah umumin sudah tidak ada lagi penambahan kasus positif di Indonesia. Terus masyarakat Indonesia bersorak gembira, langsung besoknya pergi ke tempat wisata, liburan, booking Kayak pesawat, Cina. booking hotel segala macam kan, langsung berkumpul lagi di satu tempat. Ya kayaknya nggak mungkin. Ya mungkin Kayaknya nggak tahu. Iya ada masa. ya, mungkin ada jangka Ya waktu. itulah kenapa prediksi gue nggak bakal secepat ini, nggak bakal sampai Juli malah. Sampai 2021 mungkin. Ya wes bisa. kehambat semua kegiatan. Iya, kehambat semua kegiatan. Terus ya apa? Lowongan kerja pun ya nggak akan dibuka. Iya, Pak. Gila, Pak. Nah, para fresh graduate, job seeker teman-teman kita yang lulus sempat bingung juga. Daftar prakerja, Bro. Kartu prakerja. Prakerja. Delva. Ruang guru. Sampai kemarin tuh ada, kalau nggak salah saya baca itu yang harganya 600.000 itu apa ya? Ternak lele nggak? Ternak lele. Ternak lele. Parah sih. Di mana di ruang guru? Ruang guru ternak lele. Di Kayak nggak di ruang guru. Oh, di platform lain. Nggak salah. Iki apa? Bukalapak kan juga. Oh juga iya. ada kan. Nggak tahu lagi sih. Kalau bisa saja saya salah baca. Kalau kalian Pak dia kan dia semi bansos. Iya. Semi bansos. Siapa? Di Pak di acaranya Pak Jokowi. Acaranya Mata Najwa kan. Pada awalnya kan kartu prakerja kita kan dikhususkan buat ya ini kesiapan kerja. Nah, dia udah digarap Oktober tahun lalu, tapi ternyata tahun ini banyak terjadi corona. Akhirnya dialih fungsikan. Kan selain terima pelatihan itu juga dapat insentif kan. Terus Mas Angga Dwi Sasongko itu sutradara dan pemilik Visinema itu dia sampai menyatakan statement kenapa kok uang anggaran yang untuk prakerja itu kenapa nggak dibagikan kepada masyarakat aja untuk kebutuhan bulanan mereka. Itu pun menurut saya juga lebih masuk akal ketimbang mereka dikasih kartu prakerja untuk mempelajari skill baru. Karena sebenarnya yang kita butuhkan sekarang adalah untuk bertahan hidup. Iya nggak sih? Kayak buat apa belajar skill kalau nggak ada kerjaan yang bisa kita kerjakan? Jadi Iya. percuma sebenarnya sih. Karena kita belajar itu kan nanti lahan kerjanya kan belum juga. Karena kebanyakan
lahan kerja masih terdampak pandemi. Jadi kurang bijak aja mungkin ya mengeluarkan kartu prakerja di saat pandemi ini. Mending langsung BLT bantuan. Nggak tepat momennya. Maksudnya mereka dilatih untuk mendapatkan skill, tapi skillnya nanti dipraktekkan gimana? Karena lowongan kerjaan belum terbuka semua. Makanya. Nggak ada. Nah, sampai kapan kita menunggu pun juga nggak tahu. Katanya Juli. Oh iso Juli gitu. Kok bisa? Iya. Udah gitu kan itu juga pembelajarannya melalui internet ya. Apakah semua masyarakat udah bisa mengakses internet? Pemerataannya kan belum rata. Awal hari pertama kemarin prakerja itu masing-masing kartu dapat berapa ya? 3 juta kalau nggak salah. Oh, Udah bro. Udah. Itu di kartu itu udah udah ada 3 juta, sejumlah 3 juta uang nominalnya. Itu kan semacam kayak ATM kan? Bisa digunakan kayak ATM kan? Itu 3 juta, tapi yang bisa diambil masih 1 juta. berjangka lah ya. Yang 2 juta masih ada di dalam kartunya. Dan itu pun hanya untuk uangnya hanya bisa digunakan untuk belajar kelas, nggak bisa diuangkan untuk beli makan yang kita lebih butuh. Jadi kita diberi uang oleh pemerintah untuk belajar, tapi nggak diberi uang untuk makan, untuk bertahan hidup. Sebenarnya langkah yang dilakukan pemerintah itu tepat kalau memang kondisinya itu Kalau aja. iya. Iya. Soalnya mereka apa ya? Tidak mengubah kondisi sosial, tidak menyiasati kondisi sosial. Tapi kalau malah menyiasati kan nanti tambah amburadul kondisi sosial. Iya. Mereka memang dilatih agar bisa survive di dalam lingkungan Kehidupan. sosial. Nah, Iya. nanti mereka bisa mendapat pekerjaan, dapat uang dan lain-lain itu. Tapi kurang tepat. ini kan salah satu ini prakerja ini. Proker pada saat pemilu kan? Iya. Proker pemilu, tapi dia difungsikan ke COVID malah ternyata. Nah, kurang tepat langkahnya. Seharusnya tahan dulu sampai pandemi ini berakhir, baru ketika pandemi berakhir karena prakerja dikeluarkan itu Lebih masuk akal banget kalau kayak gitu. sejalan dengan pemulihan lahan pekerjaan. Pasti banyak orang butuh skill baru. Tapi malah saat-saat seperti ini gimana Iya. sih? Itu yang jadi pembelaan ini sih Mas Belva kemarin di komentarnya Mas Angga. Jadi dia bilang bahwa ini memang program pemerintah dari setahun yang lalu, tapi memang ya itu langkahnya dan saatnya momentumnya itu yang kurang cepat aja. Jadi masyarakatnya butuh apa, dikasihnya apa, tidak mensejahterakan. Mungkin terkait stafsus, mereka kan banyak yang blunder ya. Itu mereka kan dari dulu, kalau yang aku lihat komentar-komentar netizen kan emang udah kurang serak sama keberadaan status milenial. Apalagi beberapa staf khusus itu kan mendapatkan privilege ya, bisa dibilang. Semuanya nggak sih malah? Iya, maksudnya bisa langsung diangkat jadi staf khusus terus dapat gaji yang setara dengan menteri ya sih? Iya. Setara dengan menteri ya? Setara dengan menteri 700 juta kalau nggak salah. itu ya? Setara dengan Kalau nggak menteri salah kan? ya. Kalau nggak salah. Ya itu kan anggarannya dipertanyakan kan, uang segitu banyak langsung dialirkan ke mereka. Padahal masyarakat kelas bawah membutuhkan itu. Kalau aku mencoba melihat dari sudut pemerintah, dari sudut timnya rumah apa ya? Kesekretariatan negara, tim untuk mereka memilih staf khusus. Itu sebenarnya kalau kita lihat memang mereka mendapat dari apa ya? Didapatkan atas dasar privilege katanya seperti itu memang. Tapi sebenarnya mereka juga menunjukkan kualitasnya loh. Yang diambil memang sebenarnya bukan orang-orang yang sembarangan juga. Bukan hanya sekedar kamu ternyata ini ya anaknya ini, wes tak ambil kamu ini. Tapi mereka sebenarnya juga punya prestasi loh, bro. Iya. Jadi maksudnya ya justru mereka mendapatkan privilege itu. Mereka mendapatkan privilege itu dari mereka menunjukkan prestasinya, gitu. Apa? Ada yang pemilik, ada yang owner, ada yang CEO dan lain-lain kan. Yoi. Nah akhirnya mereka diambil kan. Itulah bentuk-bentuk ketidakpuasan masyarakat kan. Masyarakat kan pada saat itu kan yang aku lihat iri gitu loh. Maksudku Kenapa? di sini kan pemerintah melihat mereka bukan Sebagai- gitu bro. Maksudku pemerintah melihat mereka punya kualitas, kualitas. akhirnya diambil. Pribadi Ya, tapi akhirnya masyarakat kan menilai seperti itu. Iya, masyarakat melihat seperti itu. Sebenarnya Masyarakat kan menilai kan tidak butuh stafsus. iya sih, penilaian masyarakat oke lah nggak Iya. apa-apa. Masalah cuman yang menurutku yang penting kinerjanya mereka nanti seperti apa. Tapi melihat kinerjanya sampai sejauh ini gimana?
Ya. dengan sampai Mereka mau kerja pertama mereka belum kerja langsung kena covid bro. Akhirnya kan dia kan. Kita nggak lihat. apa sih? Iya kalau wujudnya ada bentuk. Real. Iya mereka mau kerja langsung mau menik covid. Kalau saya mau menteri-menteri kan dia. Bingung ya? Iya kalau program kerjanya apa? Bingung kabeh iki pemerintah iki. Menteri kelautan apa? Nutup. Bahkan kemarin Pak Anies dan Pak Luhut berseberangan pendapat. Ya, masalah ojek ya. Anjay. Salah peraturan Kementerian PLT Kemenhub ya? Iya. Kalau PLT ya, PLT Kemenhub sama Gubernur DKI. Sana seperti PLT Kemenhub. menteri ini sama. Ini sama? Apa menteri ini? Nggak begitu ngikutin. Ke PLT saya. Gak paham. Pak Luhut kan. Kalau kan dari Kemenhub PLT. Lord ya. Mas ini gila. Oke, Terus guys. konklusi. Ya, ada yang mau memberikan konklusi mungkin Abi. Terus satu kabeh ya. yang apa yang dapat kita lakukan, Cuk? 40 menitan kayaknya. Yang dapat kita lakukan apa, Cuk? Iya. Thanks, Cuk. Ya, Koyan. Ngantuknya. Kalau aku sih ngeliatnya dalam masa COVID ini ya, pandemi ini, kita nih bisa refleksi diri, evaluasi diri masing-masing aja dulu. Apa yang udah dilakukan selama hidup gitu. Yoi. Bisa jadi momentum untuk memperbaiki diri. Tapi memang selama masa Covid lingkungan semakin bersih, Bro. Yoi. Sepanas-panasnya Surabaya, nggak pernah panas kayak momen kali ini. Ini panas, Surabaya panas, tapi nggak pernah, nggak begitu panas kayak tahun lalu. Puasa tahun ini juga nggak panas banget, Bro. Jam 2 siang keluar nggak terlalu panas. Gunung, gila, Gunung Arjuna kelihatan sampai Surabaya, Bro. Iya. Iya, beneran. Jadi Nah, ngokut ketok, Bro. Beneran kan ya? Kamu lewat Sidoarjo ini kelihatan. Kalau lewat Gedangan itu. Jernih. Oh, apa ya? Udara bersih. Cuaca Bumi cerah. sedang membersihkan diri. Sedang mandi. Nah, Butuh mandi. apakah ini konspirasi elit global? balik lagi lah. Untuk memperbaiki bumi, para elit global memutuskan untuk menciptakan COVID. Ya, jadi mungkin konklusinya per individu aja. Apa yang bisa didapat dari COVID ini? Mungkin dari Apa yang bisa didapat dari COVID? apa ya? Dari Gak COVID. apa-apa. Gak apa. Konklusi dari selama kita hidup pas COVID ini. Ya, COVID. Ya tetap survive lah, jangan ngeluh. Yang bekerja tetap bekerja, yang masih punya tanggungan kerjaan di perusahaannya ya dikerjakan. Kalau yang ada kegiatan di luar rumah, selebihnya di rumah aja untuk memutus rantai penyebarannya. Kalau aku sih kalau aku itu. Kata-kata bijak dari Mas Aulia keren banget. Ya apa ya? Ya. COVID iya apa ya? Resolusi COVID untuk seorang Rian Putradewa. Aku kayak aku feeling kayak gak mari-mari ya jalan. Gak bakal mari. Iya. Yang bakal selesai. Soalnya tiap individu itu angel diatur. Susah. Bahkan aku percaya bahwa misalnya ngomong elit global itu per individu ngomong elit global itu susah diatur gitu. Kalau kamu pasti Punya pemikirannya sendiri-sendiri. Ya benar. nggak sih maksudku kayak ini loh, kayak misalnya kon dijajah ambil negara, kon bisa bersatu karena ambil satu visi yang sama, tapi ya penyakit itu gak kelihatan, kon nanti ya apa kayak satu Gimana cara ngelawan? kode egois sih, saya kan sing duwe konspirasi saja ini gak ono atau sing ini sakit pada tengkar bahas tentang COVID-19 tapi gak mari-mari ya kan, terus kayak dan misalnya omonganku salah dan itu selesai, ya itu alhamdulillah, tapi lah emang gak selesai. Mungkin pada saat ini masyarakat ini masih menganggap attack. Misalnya kita bandingin sama perang atau penjajahan, masyarakat bisa bersatu. Karena mereka terdesak banget. Bangsa ini terdesak dengan sangat parah. Sehingga mereka menyatukan pikiran, menyatukan kekuatan. Kalau misalnya sekarang, mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Alah, cuk, berhubungnya ini, cuk. Ya ngaruh, cuk, aku ngendok nang omah, tapi aku nggak duit. Jadi nggak bisa nggak dalam keadaan terdesak banget loh. Masyarakat ini masih bolong-bolong.
Ada yang masih bisa survive, ada yang nggak survive. Padahal yang udah masyarakat kelas bawah udah nggak bisa survive. Tapi masyarakat atas merasa belum tertekan banget, belum dalam keadaan terdesak, layaknya perang gitu sebenarnya. Mungkin kalau bisa ini semakin parah, berjuta-juta Indonesia yang kena, bahkan berjuta-juta global penduduk bumi, mungkin baru sadarnya meningkat secara drastis. Ya mungkin yang kalangan bawah mati kabeh pasti. Ya udah saking lamanya Kelaparan. bertahan nih. Kelaparan, melaratan. Yes. Ya. Giliranmu. Ya aku kayak gini nih. Pemerintah seharusnya memang lebih memperhatikan masyarakatnya, karena pemerintah mendapatkan posisi sebagai pemerintah negara itu harusnya itu atas dasar kepercayaan masyarakat, karena kalian semua dapat duduk di posisi itu dan mewakili masyarakat. Itu bukan profesi, itu panggilan hati. Kalau kalian menyalahgunakan itu sebagai profesi, itu salah. Itu panggilan hati. Kalian harus mengurus masyarakat dan mengurus warga. Nah, dengan cara seperti itu tunjukkan, nanti masyarakat akan percaya kepada pemerintah. Nah, pemerintah akan mendapatkan kepercayaan kepada masyarakat. Tapi tolong tunjukkan cara-cara yang memang cara-cara yang jangan bertele-tele. Kalau memang ingin melakukan suatu tindakan untuk masyarakatnya, ya langsung lakukan. Kemudian masyarakat juga harus kita pasti percaya pada pemerintah, karena memang bagaimanapun juga mereka yang memegang kunci, kunci untuk menjalankan negara ini. Tapi sebenarnya kekuatan powernya ada di masyarakat. Nah, jangan sampai kita terpecah belah karena hal ini. Terus ya kita percayakan pada pemerintah. Tapi tolong pemerintah melalui kegiatan kita malam ini, entah bakal ada yang melihat atau ya berapa saya sampaikan, tolong pemerintah maksimalkan hal ini, maksimalkan dalam menangani kondisi seperti ini dan kasus seperti ini. Fokuskan pada masyarakat, kalangan apapun, semua masyarakat. Sikuai. Mantap. Pesannya untuk pemerintah. Pemerintah, dengarkan Pak Ganjar ini. Calon menteri. Calon bupati. Calon bupati Sidoarjo. Bupati Sidoarjo, Anda. Bupati Sidoarjo. Anda di mana sekarang? Sidoarjo. Bui. Itu pertama kali ada yang meninggal di Sedati. Itu dekat rumah saya, Gedangan. Bupati Sidoarjo. Itu rumah saya. Anda di mana? Anda ya. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Anda. Saya dulu pas Kibraka foto berdua dengan Anda. 5 tahun yang akan datang Anda kepegang. Anda tertangkap KPK. Apa Anda coba tuh? Itu Kayak gitu. Astagfirullah. Pur, Nek aku ya, apa yang bisa aku dapatkan dari COVID nih? Kan teman-teman ngomong negara ya. Aku ngelihat, aku gini tuh. Kan kebanyakan kan aktivitas kita di rumah, di kosan. Aku tuh sering mikir tuh. Mikirnya lebih ke teman kita pada saat ngampus. Orang kan pada saat ngampus pasti, nggak pasti sih, kebanyakan kan mencari teman, punya banyak teman segala macam. Tapi pernah nggak sih kalian perhatiin ada teman kita ya, dia nggak punya teman sama sekali. Yang kerjaannya kalau kuliah tuh langsung pulang. Dia nggak mau pulang, tapi dia nggak ada teman di kampus, akhirnya dia pulang. Bayangin, kampus kan cuma berapa jam? Cuma 2 jam atau misal dua kelas paling 6 jam. Mereka langsung pulang. Terus sisa waktunya dia buat ngapain di kosan sendirian? Bayangin coba. Mereka sendirian, nggak ada teman. Mau keluar nggak, bingung ngajak siapa. Aku nih kayak mikir tuh.
kayak mikir "Cuk, gini yo rasanya nggak duwe konco." Walaupun sebenarnya bisa main dalam keadaan pandemi, sebenarnya bisa main dengan teman-teman kita, tapi kan keadaannya kurang bijak. Karena kan kita harus menyikapi pandemi ini dengan seksama ya. Kita harus work from home, learn from home, atau doing anything from home ya kan. Tapi pernah nggak sih kamu bayangin temanmu ini yang dari dulu nih nggak punya teman, sendirian, kosan, di rumah. Apakah ini yang dia rasakan gitu? Iya, apakah ini yang dia rasakan? Iya, gue tuh sempat mikir gitu loh. Cuk, ini ya ternyata rasanya nggak punya temen ya. Ternyata gini rasanya. Terus mereka kok kegiatannya ngapain aja ya? Aku tuh kayak gitu tuh. Jadi mikir gitu ya. Jadi mikir kok, kenapa sih mereka nggak mau nyari temen? Padahal nyari teman kan enak. Ya mereka ingin hidup seperti Sasuke. Mereka ingin Iya bener. Jalan ninjanya mereka. itu jalan ninjanya. Itu jalan ninjanya. Mereka ingin Berumur langsung keren. mereka ingin mendapat kekuatan sendiri, bro. Kekuatan. Dari mata Sharingan. Mandirinya terlalu over sih ini. Iya kali. Ya aku gitu sih ngeliatnya. Karena kebanyakan berdiam diri kan jadi kita mikirin hal-hal yang aneh gitu, hal-hal yang kita nih nggak expect dan hal keadaan di luar kondisi kita sekarang. Bagaimana kita merasakan keadaan masyarakat di luar sana yang sangat susah untuk makan, bagaimana kita merasakan teman kita yang dulu nggak bisa mendapatkan teman, bagaimana merasakan segala hal-hal lain yang terdampak akibat corona ini. Aku sih gitu sih. Oke. Yoi. Oke, jadi itu tadi resolusi dari 4 teman saya dan kita semua teman sih. Ya kita. Ya itu kita suka berteman dan ya benar karena Nufur, gimana mereka yang selama ini nggak punya teman, apakah memang ini seperti yang mereka rasakan, kesendirian, bingung mau ngapain, dan teman-teman kita pun quarantine sendiri di rumah-rumah masing-masing. Jadi ya mungkin ini resolusi untuk kita semua ya, introspeksi diri semua, apakah dengan COVID ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Seharusnya seperti itu sih. Pemerintah seharusnya juga menjadi lebih baik karena COVID ini, mengetahui permasalahan dari masyarakat secara langsung, nggak malah terlihat kebobrokannya seperti apa. Semoga kedepannya pemerintah bisa lebih baik menangani COVID ini dan ya semoga COVID cepat kelar. Dan mungkin itu aja. Ada kata-kata terakhir? Oh, sangat. Oke. Iya bro. Mungkin terakhir kali untuk mempromosikan. Kayak Ramadan bro, promosi. Ya jangan lupa ya beli produk dari Sangkar LTL Tariko, produk baru berkemasan. Bisa dibawa pulang bro kemasannya bro. Terus ada promo apa lagi? Ada promo paket di bulan Ramadan. Untuk pembelian paket ini dapat 1 botol sama 1 paket nasi. Follow Instagram Follow. sangkarburung.co. Yoi. Untuk info lebih lanjut, follow aja bro. Siap. Jadi langsung follow ya Sangkar Burung. Sangkarburung.co. Oke, itu saja dari kami. Udah hampir 1 jam kami ngoceh, nggak jelas tentang COVID. Macam-macam Ya, macam-macam banyak dari kelas sosial dan ya, Inilah jelas lah. enaknya ngobrol kan. Kadang kalau kita ngobrol nggak kerasa waktunya selama itu. Iya, udah hampir 1 jam. Paling udah 1 jam. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.